Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Rabu 3 November 2021 berjudul Hidup dalam Anugerah, Bertumbuh dan Bersedia Ditumbuhkan. Bahan bacaan kita terambil dari Efesus pasal 4 ayat ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saudara, apa yang saudara pikirkan tentang gereja? Ada yang menyangka bahwa gereja adalah persekutuan yang sudah jadi, di dalamnya aman, tentram, dan penuh damai. Ada juga yang berharap gereja adalah tempat bernaung yang nyaman dan menyenangkan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kita bisa salah tebak dan salah sangka. Sebab ketika masuk gereja justru kita mendapati sesuatu yang berbeda. Gereja ternyata bukan tempat yang nyaman. Bukan pula tempat istirahat yang teduh, bukan pula seperti pohon beringin yang rindang dan kokoh. Mengapa hal itu terjadi? Kepada jemaat Efesus, Paulus berkata bahwa gereja itu tidak statis, gereja itu tidak diam. Gereja bukanlah sesuatu yang sudah jadi dan harus selalu tinggal seperti itu. Menurut Paulus, gereja adalah persekutuan yang hidup, yang terus bergerak dan terus mencari. Gereja harus terus berkembang dan bertumbuh, ibarat manusia yang terus berkembang, makin lama makin dewasa. Kata Paulus, gereja harus seperti itu. Dan selama proses berkembang, gereja harus siap jatuh bangun, merasakan kegelisahan, bahkan menghadapi pergumulan. Tidak satu sedetik pun ia boleh berhenti atau istirahat sejenak. Namun yang menjadi persoalan adalah tidak banyak orang yang menyukai yang namanya kegelisahan dan pergumulan. Mereka protes, ayo kita cari yang baru. Kalau kita masih pakai yang lama akan terus menerus seperti ini. Mengapa harus terjadi gesekan dan ketidaktentraman? Maka tidaklah mengherankan karena kenyataan ini banyak orang yang akhirnya berkata, saya mau melayani kalau semuanya udah beres. Buat apa melayani kalau situasinya seperti itu? Parahnya, ada orang yang suka pindah-pindah gereja, bahkan memberi label, ada gereja ribet, ada juga gereja hebat. Jikalau banyak jemaat gereja berpendapat demikian, kapan gereja itu akan maju? Kapan perubahan terjadi kalau tidak ada yang mau berkiprah untuk melakukannya? Kita harus mengingat satu hal ini, bahwa pertumbuhan gereja bukan terjadi dengan sendirinya. Allah adalah pemberi pertumbuhan dan Dia mau untuk hal ini terwujud melalui usaha dan kiprah kita. Di tengahnya mungkin terjadi berbagai macam ketegangan dan persoalan, tapi justru ini menjadi sebuah kesempatan yang membuat gereja bisa bertumbuh, bahkan makin dewasa, sebagaimana yang menjadi nasihat Paulus. Gereja akan bertumbuh dan makin dewasa jika setiap kita bersedia untuk bekerja dan berani berusaha di tengah-tengah kesukaran dan pergumulan. Kalau kita ingin terjadi perubahan, janganlah kita hanya menuntutnya, tetapi kita harus mengusahakannya. Kalau kita ingin terjadi perubahan, jangan kita hanya mengkritik dan apatis, tetapi kita harus memperbaikinya. Kalau tidak puas, jangan sinis dan melarikan diri, tetapi berjuanglah dengan sekuat tenaga. Akhirnya, ingatlah, dalam anugerah yang dilimpahkannya, Allah menginginkan kita untuk terus bertumbuh. Jangan berpuas terus-menerus menjadi anak-anak, tetapi bersedialah menjadi orang-orang yang menerima dirinya ditumbuhkan oleh Allah dan membangun dirinya di dalam kasih. Selamat ditumbuhkan Allah dan terus berkiprah bagi gereja kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan yang boleh kami terima sebagai orang percaya dan juga sebagai gereja Tuhan. Dan ampuni kami jikalau anugerah yang begitu besar ini seringkali tidak kami responi dengan hasrat yang kuat
untuk kami terus dibangun dan ditumbuhkan di dalam anugerah itu melalui partisipasi aktif kami sebagai warga jemaat. Biarlah Engkau menolong setiap kami dengan kekayaan, talenta, karunia yang Tuhan berikan. Kami boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk terus ditumbuhkan dan memberi diri kami terus-menerus ditumbuhkan oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menyaksikan akan kebesaran akan anugerah Allah itu sendiri. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.